Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah analisa numerik di channel kami di Teknik Mesin Universitas Prawira Purbalingga. Untuk perkuliahan analisa numerik di pertemuan kedua ini. Untuk perkuliahan biasa masih online di Sinerba. Jadi sistemnya tetap absen, kemudian nanti di akhir kuliah ini ada tugas untuk kalian. Oke, untuk kalian yang belum install GNU Octave, diharapkan untuk segera menginstalnya, dan karena tugas pertama akan diberikan di akhir perkuliahan ini, di pertengahan perkuliahan ini. Kita langsung saja. Ini biasa pakai, kalau yang udah install Octave ataupun MATLAB bisa. Lah, hari ini kita akan masuk ke CPL yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan matematika umum menggunakan software berbasis bahasa pemrograman komputer. Jadi pakainya Octave, ini kita pakainya matematika umum. Jadi nanti kita akan belajar menyelesaikan, ngebikin skrip program untuk menyelesaikan persamaan matematika, misalkan mencari luas tabung, bisa, atau volume bola, ataupun luas dari suatu benda. Kemudian, lagi-lagi kita sebelum masuk ke bikin program M-File, kita akan pergi dulu ke tutorial MATLAB di website, dan setelah itu kita akan membuat listing program di editor sebagai M-File. Ini langkah-langkahnya, jadi kalian harus buka GNU Plot dulu, nanti kita GNU Octave bukan GNU Plot, sorry. Ini nanti kita bikin listingnya kayak gini, kurang lebihnya. Kemudian kita langsung ke GNU Octave. Ini GNU Octave, buka. Let's see. Karena GNU Octave saya di laptop ini kurang kompromis mungkin. Jadi masih banyak yang error di sini, nggak bisa di zoom in zoom out. Jadi saya akan juga ngebuka MATLAB, korek kah? Oke, sambil nunggu MATLAB, harapannya ini bisa kita coba date. Ini hari apa? Ini hari apa ya? Kamis, tanggal 23 September 2021. Kemudian kita CLC itu clear perintahnya. Terus kita akan mencoba sedikit matematika. Misalkan kita 2048 ditambah dengan 490. Itu answernya. Terus kita coba pangkat. Kalau nulis pangkat berarti misalkan 5 pangkat. Pangkat itu tanda kayak gini, bukan apostrop, apa namanya ya? Kayak topi. 5 pangkat 2 itu 25. Terus kalau kita misalkan nulis string banyak, 5 pangkat 2, kita kasihkan koma, terus 2 dikalikan, kali itu asterik simbolnya, kemudian misalkan 2 dikalikan 6 plus minus 3. Lah, ini kenapa pakai tanda kurung bracket. Jadi di sini si MATLAB nanti akan menghitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu.
kita enter hasilnya. Hasilnya ini kan tanda koma itu spasi ya. Tanda koma itu spasi, berarti ada 2 perintah gitu. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, terus 2 dikalikan 6 ditambah minus 3 sama dengan 6. Itu kemampuan MATLAB. Kemudian kalau misalkan kita ngedefinisikan, misalkan kita clear dulu CLC, clear, terus kita definisikan dulu X sama dengan misalkan 12. Kita pakai tanda titik koma. Titik koma itu, ini gimana cara ngebesarinnya ya? Wait a minute. Preference, terus ada nggak? Bisa. Terus workspace mana ya? Editor. Koreka. Font. Oh, kita pakai 16 coba ya. Oh, kurang gede. Tambahin lagi. Let me check. Berarti pakainya 20. Oke. Lola. Nah, kita definisikan sebagai contohnya X sama dengan 12, kemudian kita pakainya titik koma, berarti kita definisikan lagi Y misalkan sama dengan 0.25, kemudian Z-nya kita definisikan lagi itu sama dengan Pi, itu nilainya 3,14 pi, yang tanda Greek-nya itu kayak gini, terus ada ininya pi over 2. Terus kita panggil nih, misalkan harga X kita enter, X 12, harga Y kita panggil juga, harganya 0,25. Terus kalau kita panggil misalkan X dikalikan Y, itu berarti 3, artinya X-nya 12 dikalikan 0,25 sama dengan 3. Itu untuk menghapusnya berarti clear all, terus CLC. Jadi nggak ada data yang kesimpan lagi. Misalkan kita panggil lagi Y, nggak ada karena kita udah menghapusnya. Nah, kemudian kita coba lagi, kita membuat vektor. Kalian udah tahu kan vektor-vektor itu sesuatu nilai besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi misalkan kita akan menuliskan vektor, kita definisikan vektor. Vektor itu sama dengan kita pakainya kurung siku, terus kan 1 ke arah X, terus 3 ke arah Y, dan min 6 ke arah Z. Tutup. Itu vektor. Terus kita coba definisikannya itu vektor 1 misalkan, jangan pakai ini. Terus kita definisikan lagi koma vektor kedua. Vektor kedua itu sama dengan misalkan 4 terus 3 terus minus 1. Ini. Enter. Jadi vektor 1 itu didefinisikan itu baris ya. Kalau nulis kayak gini itu baris. Kalau nggak, coba kalau kita kan kalian tahu ada, kalau dari si matriks itu ada kolom, ada baris lah. Ini vektor baris didefinisikan dengan spasi. Kalau kita mendefinisikan misalkan vektor 3 itu sama dengan kurung buka, kurung tutup, 1, terus titik koma, terus 3, terus 5. Kopasi 5. Nah, kita enter. Nah, ini vektor, namanya vektor kolom. Jadi kolom, kan kalau di matriks ada kolom dikalikan baris, terus baris dikalikan kolom, dan seterusnya. Nah, kalau kita mendefinisikan matriks, misalkan matriks itu sama dengan 1,2,3, ini
what is this? Ini baru baris, kemudian kita tanda koma, terus 4 spasi 5,6, terus ini kita akan ngebuat matriks order 3x3 atau 2x2, 3x2, 7 spasi 8,9 kurung tutup enter. Nah, ini jadi matriks. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, and so on and so forth. You can look up within the website, just typing MATLAB tutorial. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih di sini. Jadi kalian nanti akan belajar apa itu variabel, apa itu syntax, apa itu M-file, apa itu operators, decisions, loops. Jadi nanti kita akan belajar tentang flowchart, bagaimana cara langkah kerja si komputer itu menghitung. Ataupun itu bisa dipakai ketika untuk penelitian, kita langkah kerjanya tuh mau ngapain aja. Itu bisa. Without any further words, I will show you how to make a script. Let me see. Jadi saya udah bikin scriptnya, tinggal kalian coba sendiri, coba ya. Kita open file, terus aku di desktop. Terus luas, kita akan menghitung luas. Gimana kayak tulisannya? Kecil banget. Coba ya kalian udah kok ya, betul. Kalian kok ora bisa sih? Kalian ya udah pakai MATLAB dulu. Sama. Tapi ini keluar dulu. Ini. Kita akan kita tulis di kolom editor. Kalau di GNU Octave dia di editor ya. Terus pilih ini new. Nah, terus kita ketikkan misalkan di sini ngetik. Kalian ketik, saya copy aja ya. Tadi udah ngetik soalnya, copy. Terus ngetik ini. Kecil banget kalau di Octave. Habis ini kita akan menghitung luas aplikasi, menghitung volume dan luas dari tabung. Kalau tabung kan gampang ya rumusnya. Kelihatan nggak sih ini? Ini program menghitung. Pertama kita CLC dulu, clear, terus display itu untuk menampilkan tampilannya nanti ada di command Windows. Ada apa? Terus bla bla bla, terus nama, name kalian, terus ini inputnya R kita definisikan sebagai variabel, misalkan di sini R, terus input itu perintah dalam kurung, terus ini tanda apostrop 1, terus misalkan nilai panjang jari-jari titik 2, ini pakainya semikolon titik koma. Nah itu R, T, kemudian input masukkan tinggi, jadi kita perlu panjang jari-jari sama tinggi. Nah rumusnya untuk D itu 2 kali R ya, 2 kali jari-jari si tabungnya. Terus CLC untuk menghapus ini proses program. Kemudian kita ini untuk mendisplay, tapi mendisplaynya ada mendisplay setelah ini dimasukkan. Lah kita tuliskan volumenya, rumusnya pi r kuadrat kali tinggi, terus titik koma, terus luas itu 2 pi r dikalikan r plus t, itu tingginya.
Setelah itu ini cuma keterangan, volume nanti ada, terus luas, terus display, terus berhasil. Kita coba run. Oke, run. Terus dia akan muncul di command window. Jadi program menghitung ini di bawah, program menghitung volume dan luas permukaan tabung, nama ini, terus masukkan jari-jari dalam sentimeter, jari-jari sentimeter ya, misalkan 5. Terus masukkan tinggi, misalkan 5. Oh, berarti jadi luasnya itu adalah 226,19 cm kuadrat. Terus volumenya ini 251 langsung. Jadi itu, oh iya, kalau untuk menyimpan file tadi kan misalkan di GNU Octave file tuh file save as, save file. Terus ini tidak boleh ada spasi. Jadi pakainya underscores. Kalau pakai dash kayaknya saya kurang paham, tapi lebih baik dihindari. Yang penting pakainya dash ataupun langsung. Jadi namanya misalkan tugas matematika. Jadi nggak pakai spasi ataupun tanda apapun. Itu setelah itu kalau di run-nya pakainya ini. Itu untuk matematika umum. Jadi untuk project pertama kalian harus coba dulu ini, terus nulis script untuk apa ya? Aku mikir dulu. Oke. Jadi untuk tugasnya adalah kalian membuat listing program berupa M-file tentang distribusi, proses distribusi panas. Kalian udah dapat di perpindahan panas pada plate yang bentuknya segi 4, kemudian suhunya itu 0 derajat di ketiga sisi, artinya kita ada kotak, kemudian sisi atas, kanan, kiri itu misalkan suhunya 0 derajat Celcius, kemudian sisi bawahnya ini 100 derajat Celcius. Itu bagaimana cara nanti kalian dilihat grafik kontur perpindahan panasnya melalui persamaan konduksi yang ada di mata kuliah perpan. Jadi untuk guideline-nya kalian bisa buka website ini di YouTube. Jadi kalian harus paham bagaimana prosesnya dan bagaimana cara menginterpretasikannya di bahasa pemrograman. Itu aja. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.